Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Adilia. Saya dari kelas Biologi A semester 5. Di sini saya akan memperjelas atau memaparkan tentang hormon-hormon pada wanita. Yang pertama adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini biasanya diproduksi oleh ovarium atau bagian indung telur, khususnya di bagian rahim seorang wanita. Hormon ini berfungsi untuk memproduksi sel telur, merangsang pembentukan sel telur oleh tubuh wanita. Hormon progesteron ini nantinya dapat membantu sel telur wanita itu agar cepat matang dan akhirnya siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Kemudian ketika hamil, hormon progesteron ini akan sangat tinggi karena membantu agar tidak memproduksi sel telur lagi, karena sudah ada plasenta di dalam ovarium tersebut. Kemudian ketika kadar hormon progesteron ini menurun, maka akan memicu terjadinya menstruasi. Hormon kedua yang diproduksi oleh wanita itu adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu dihasilkan pada ovarium. Selain itu juga hormon ini dapat diproduksi oleh kelenjar adrenal dan juga plasenta. Hormon ini berfungsi ketika seorang wanita akan mengalami masa-masa pubertas. Masa-masa pubertas ini biasanya melingkupi atau meliputi fungsi-fungsi dari organ seksual itu sendiri. Kemudian juga hormon estrogen ini nantinya akan mengatur siklus menstruasi apakah teratur atau tidak. Namun jika hormon estrogen ini menurun dalam tubuh seorang wanita, maka akan menyebabkan gangguan di dalam organ reproduksi wanita tersebut. Misalnya vagina menjadi kering, siklus menstruasi tidak lancar, dan juga cepat menopause. Hormon berikutnya adalah hormon testosteron. Hormon ini tidak sebanyak yang dimiliki oleh laki-laki, terutama pada wanita. Jadi hormon testosteron ini yang diproduksi oleh tubuh wanita itu kadarnya jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Hormon testosteron ini nanti akan mengatur tingkat libido seorang wanita, kemudian tingkat kesehatan dari vaginanya itu seperti apa, dan juga hormon ini nantinya dapat menjaga kesehatan vagina, payudara, dan juga tingkat kesuburan pada organ reproduksi wanita. Hormon berikutnya yang dapat diproduksi oleh wanita adalah hormon LH. Hormon LH ini sama diproduksi ketika masa-masa pubertas itu berlangsung. Hormon ini diproduksi di bagian hipofisis, khususnya di bagian otak. Hormon ini berfungsi sebagai pengatur siklus menstruasi, dan juga ketika menstruasi maka hormon LH ini akan meningkat. Hormon berikutnya adalah hormon FSH. Hormon FSH ini berfungsi sebagai pengatur siklus menstruasi juga. Hormon FSH ini juga diproduksi di bagian hipofisis, khususnya di otak, dan sangat berperan penting dalam sistem reproduksi pada wanita. Hormon FSH yang rendah tentunya dapat menyebabkan penyakit. Bisa jadi wanita tersebut mengalami masa-masa menopause lebih cepat dibanding waktu seharusnya. Fungsi dari hormon FSH ini nantinya akan membantu siklus menstruasi dan juga produksi sel telur di dalam ovarium. Dan fungsi FSH lainnya yaitu untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Namun jika kadarnya yang tinggi nanti akan menyebabkan tumor, penyakit, dan lain sebagainya yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi wanita tersebut. Namun jika kadar hormon FSH-nya itu rendah, maka hal ini tentunya juga akan menandakan penyakit, misalnya bahwa wanita itu tidak subur dan juga tidak mengalami menstruasi, atau bisa jadi wanita itu sedang mengalami kehamilan. Hormon berikutnya adalah hormon oksitosin. Hormon ini nantinya diproduksi oleh hipofisis di bagian otak, dan hormon oksitosin ini dapat meningkat ketika seorang wanita itu akan menjelang persalinan atau melahirkan, karena hormon oksitosin ini nantinya yang akan merangsang rahim untuk berkontraksi sehingga dapat mempermudah jalannya persalinan. Dan selain itu, hormon oksitosin juga nantinya dapat merangsang produksi ASI yang nantinya akan sangat berguna untuk individu yang dilahirkannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Tantri dari kelas Biologi A semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hormon reproduksi pada pria.
Organ reproduksi pada pria yaitu merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi ini diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pada pria. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormonnya, yaitu kayak zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki misalnya memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini juga dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, itu dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Hormon yang pertama yaitu hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta. Dengan masa pembentukan tiap sperma itu sekitar 65-75 hari. Hormon yang kedua yaitu luteinizing hormon. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron. Hormon testosteron ini sebagai hormon utama pada pria. Hormon yang selanjutnya yaitu hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik. Yang pertama, seperti pembesaran testis, pembesaran skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin. Tumbuhnya rambut di wajah, di ketiak juga. Terus sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron ini akan memengaruhi massa tulang dan gairah seksualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianingsi dari kelas Biologi A semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu proses tahapan menstruasi dan ovulasi. Materi kedua tentang menopause dan andropause. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi ini terjadi ketika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, perempuan yang sedang tidak hamil tidak akan mengalami menstruasi. Hal ini karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Pada ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder atau sel yang berukuran besar dari ovarium atau indung sel. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus 1 atau 2 menstruasi. Untuk periode siklus M yaitu 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak mulainya menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dari ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Setiap wanita yang memiliki sekitar 15-20 sel telur matang pada ovarium. Sel telur yang telah siap akan dipindahkan ke dalam tuba Fallopi untuk dikirim menuju rahim untuk dibuahi. Ketika sel telur pada siklus ini tidak dibuahi, maka kadar estrogen dan progesteronnya akan menurun. Hal ini akan menyebabkan lapisan dinding rahim yang sudah dipersiapkan akan meluruh. Lapisan dinding rahim yang meluruh akan keluar melalui vagina dalam bentuk darah. Lumatan jaringan rahim atau lendir. Fase ini berlangsung selama 4-6 hari. Tetapi sebagian wanita bisa mengalami lebih dari 6 hari.
Kemudian pada fase folikel, pada fase folikel atau praovulasi yang terjadi pada hari pertama menstruasi, terjadi proses pematangan folikel atau ovarium. Di tahap ini, folikel, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel yang matang kemudian memicu lonjakan estrogen, menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi dan berlangsung selama 11-27 hari dengan rata-rata sebanyak 16 hari. Kemudian selanjutnya pada fase ovulasi. Konsentrasi estrogen yang meningkat pada fase folikel akan menyebabkan naiknya kadar hormon luteinizing LH dan hormon penstimulasi folikel. Fase ini terjadi selama 24 hingga 36 jam. Oosit pada fase ini akan dilepaskan dari ovarium melalui oviduk atau tuba Fallopi. Kemudian selanjutnya sinyal transduksi kaskade yang diperakasar oleh hormon LH membentuk enzim proteolitik yang dikeluarkan oleh folikel akan menurunkan jaringan folikular dari situs blaster hingga akan membentuk lubang yang disebut stigma. Kumulus oosit ini akan meninggalkan pecahan folikel, bergerak ke dalam rongga peritoneum melalui stigma dan tertangkap oleh fibrin pada akhir tuba Fallopi, disebut juga dengan oviduk. Setelah memasuki oviduk, ovum kumulus didorong bersama dengan silia dan menjadi awal perjalanan ke arah rahim. Setelah oosit menyelesaikan fase meiosis, sel tersebut akan menghasilkan dua sel, yaitu sel yang lebih besar berupa oosit sekunder yang berisi semua bahan sitoplasma, dan sel yang lebih kecil tidak aktif pertama tubuh kutub. Kemudian tahap meiosis 2 akan mengikuti secara bersamaan, namun akan tertahan pada fase metafase dan tertinggal sampai fertilisasi. Aparatus kedua divisi meiosis akan muncul pada saat ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit ini akan merosot pada 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Selanjutnya ada fase luteal. Fase ini merupakan fase akhir dari folikel hidup. Tanpa oosit, lipatan folikel akan masuk ke dalam sendirinya, kemudian bertransformasi menjadi korpus luteum yang merupakan sebuah klaster steroidogenik, sel-sel yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan menyebabkan kelenjar endometrium memulai produksi endometrium proliferatif dan kemudian melakukan sekresi endometrium. Siklus pertumbuhan embrio ini, jika inflamasi terjadi, tindakan progesteron meningkat suhu tubuh basal menjadi 1/4 untuk 2,4 derajat Celcius, 1/2 untuk 1 derajat Fahrenheit ya. Korpus luteum ini terus melakukan tindakan parekrin ini untuk sisa dari siklus menstruasi guna mempertahankan endometrium sebelum disintegrasi ke jaringan parut selama menstruasi. Nah, itu adalah tahapan tentang menstruasi dan ovulasi. Selanjutnya akan menjelaskan materi yang kedua. Baik, materi kedua yaitu
tentang menopause dan andropause. Pada masa lanjut usia pada seorang wanita ditandai dengan adanya menopause. Fase menopause ini merupakan fase terbentuknya haid atau menstruasi pada seorang wanita secara menetap. Menopause ini yang terjadi pada kisaran usia 50 tahun terjadi akibat menurunnya kadar hormon estrogen, sehingga beberapa wanita akan mengalami keluhan ya atau gangguan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan yang sering dirasakan oleh para wanita itu antara lain rasa tidak nyaman pada tulang, persendian, dan otot. Beberapa wanita juga mengeluhkan kelelahan secara fisik dan mental akibat penurunan kadar estrogen tersebut. Keluhan-keluhan tersebut dapat diatasi dengan adanya persiapan fisik dan psikis menjelang menopause. Persiapan yang dapat dilakukan menjelang menopause ini seperti diet makanan, yaitu memperbanyak kacang-kacangan, kemudian mengonsumsi sayur mayur, tahu, dan pepaya. Persiapan lainnya adalah memperbanyak aktivitas kecil seperti jogging, kemudian yoga, berjalan kaki. Hal ini berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang. Sama halnya dengan wanita, pria juga dapat mengalami menopause yang disebut dengan andropause. Fase andropause ini adalah keadaan di mana menurunnya kadar hormon testosteron sehingga seorang pria memproduksi sperma yang dihasilkan menjadi berkurang. Penurunan produksi testosteron ini akan dipengaruhi oleh penurunan fungsi hipotalamus dan testis yang saling berkaitan dengan faktor usia. Gejala andropause ini dapat dipengaruhi fisik, psikis, bahkan kualitas hidup seorang pria. Baik, itulah ada beberapa penjelasan mengenai proses tahapan menstruasi dan ovulasi, kemudian tentang menopause dan andropause. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.